Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam lanjutan pemuridan YouTube bagian yang ke-7 dari pelajaran ketiga level 2. Ini adalah mengenai doa. Mengenai doa. Ini penting. Nah, mari kita berdoa sebelum kita lanjut. Ya Tuhan, terangilah hati kami, ajarilah kami berdoa dengan benar. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara, buku saudara halaman 33 sampai halaman saudara lihat halaman 33. Nanti sebentar kita lihat. Oke. Halaman 33, doa. Di dalam terang cahaya firman Allah tentang apa yang Allah telah katakan kepada saudara dan kehidupanmu, luangkanlah beberapa saat untuk berdoa bagi hal-hal yang menjadi kebutuhan orang lain dan kebutuhan saudara sendiri. Jadi kita diminta untuk berdoa bagi kebutuhan orang lain dan kebutuhan sendiri. Kita harus berdoa bagi kebutuhan orang lain. Mengapa? Mengapa kita harus berdoa bagi kebutuhan orang lain? Ada landasannya. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Wow, ini landasan mengapa kita harus berdoa bagi orang lain. Bahkan di sini dikatakan bagi semua orang, kata Timotius. Apa gunanya? Sini dituliskan supaya kita dapat hidup tenang dalam segala kesalehan dan kehormatan. Berkenan kepada Allah, supaya kita bisa hidup berkenan kepada Allah, di mana Ia menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara, ini dua hal yang Allah mau kita capai ketika kita mendoakan orang lain, supaya kita sendiri dapat hidup tenang dalam segala kesalehan, supaya hidup kita berkenan kepada Allah, di mana Ia menghendaki semua orang diselamatkan. Itu kehendak Allah, jangan lupa. Jangan hanya senang-senang sudah selamat sendiri.
Allah mau dan lebih senang semua orang diselamatkan dan mereka memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Menurut ayat-ayat di bawah ini, hal-hal apa yang harus kita minta ketika mendoakan orang lain? Saudara, ada 3 hal. Ada 3 macam yang kita akan doakan di sini. Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Ini menyangkut doa bagi orang-orang kudus, bagi orang-orang yang seiman dengan kita. Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Ini bisa menjadi pola doa saudara ketika mendoakan orang-orang kudus, orang-orang seiman. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Ini kata Paulus kepada jemaat di Kolose. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Jadi apa yang kita harus doakan untuk orang lain? Ini untuk orang yang seiman. Ini polanya. Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Supaya mereka menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi pola doa kita begini. Tuhan, saya berdoa untuk si A, teman seiman, supaya mereka menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup mereka layak di hadapan Tuhan serta berkenan dalam segala hal, dan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Supaya mereka dikuatkan, supaya si A ini dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan Allah untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Serta si A mampu mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang telah melayakkan mereka memperoleh bagian dalam apa yang ditentukan bagi orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Saudara, ini harus menjadi pola doa kita. Mari belajar tingkatkan kehidupan doa kita. Yang berikut, kita berdoa untuk para pelayan Tuhan. Orang lain yang dimaksud adalah para pelayan Tuhan. Kolose pasal yang kedua, pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai 4, demikian firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, ini kata Rasul Paulus, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Hamba-hamba Tuhan perlu dukungan doa kita. Gembala saudara, pemimpin yang ada di atas saudara, ketua daerah, para gembala, para penginjil, supaya apa? Supaya Tuhan membukakan pintu pekabaran Injil. Dan para pemberita Injil ini, para pelayan Tuhan ini dapat berbicara tentang rahasia-rahasia Kristus. Saudara, betapa dalam, betapa kuat mata rantai doa ini jika dihubungkan satu dengan yang lain. Yang berikut, apa yang patut kita doakan? Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-37 sampai 38. Matius 9 ayat 37 sampai 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, ini sangat benar. Yesus sudah sejak dulu mengatakan bahwa ladang sudah menguning dan siap dituai, tapi pekerjaannya sedikit. Apalagi sekarang, saudara. Mungkin orang Kristen sudah banyak, tetapi yang mau sungguh bekerja bagi Tuhan hanya sedikit.
Sebab itu mintalah supaya Allah mengirim pekerja untuk tuaian masa kini. Ini tugas kita. Jadi ada 3 hal yang harus saudara doakan. Untuk minta pekerja, untuk para pelayan Tuhan supaya dia dibukakan pintu pekabaran Injil dan diberikan rahasia Kristus. Dan untuk orang kudus, ini dia dalam Kolose. Nah, inilah bagian kita mendoakan orang lain seperti ini. Mari kita berdoa sebelum kita akhiri pengajaran ini. Tuhan, kami telah belajar satu bagian lagi dalam doa. Bagaimana seharusnya kami mendoakan orang lain. Teman seiman, pelayan-pelayan Tuhan, dan ladang-ladang yang sudah menguning. Kami meminta pekerja dalam nama Yesus. Amin.